Di saat pandemi menghubungkan kita dengan ketidakpastian dan perubahan berbagai tatanan, baik individu, korporasi, pekerja, hingga pemimpin negeri, kini berjuang bersama atasi masalah bangsa yang juga dialami dunia. Karena semua berbuat untuk sebuah harapan yang tidak lagi dikeluhkan, tetapi diperjuangkan. Budaya organisasi adalah pola asumsi dasar yang ditemukan atau dikembangkan oleh suatu kelompok orang ketika mereka belajar untuk menyelesaikan permasalahan, menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal, dan berintegrasi dengan lingkungan internal. Esensi dasar dalam budaya organisasi adalah pembiasaan, sehingga pendekatan gesit yang dilakukan organisasi dalam masa krisis sangat mempengaruhi kecepatan dan ketepatan adaptasi. Adapun pentingnya budaya organisasi antara lain. Yang pertama adalah identitas organisasi, di mana budaya organisasi menjadi satu set karakteristik yang melukiskan organisasi dan membedakannya dengan organisasi yang lain. Yang kedua adalah penyatuan organisasi. Contohnya ketika para calon anggota organisasi yang mempunyai latar belakang, budaya, karakteristik yang berbeda, agar dapat diterima sebagai anggota organisasi, mereka akan berusaha dan memulai menerima budaya organisasi. Penerapan ini akan berujung pada pengembangan kohesi sosial anggota organisasi yang akhirnya dapat memperkecil perbedaan dan konflik di antara anggotanya. Yang ketiga adalah memfasilitasi komitmen anggota organisasi kepada organisasi dan kelompok kerjanya. Karena dengan adanya budaya organisasi yang kondusif akan mengembangkan rasa memiliki dan komitmen tinggi terhadap organisasi dan kelompok kerjanya, yang akhirnya juga akan meningkatkan etos kerja anggotanya. Yang keempat adalah sumber keunggulan kompetitif. Karena budaya organisasi yang kuat dapat mendorong motivasi kerja, konsistensi, efektivitas, dan efisiensi, serta menurunkan ketidakpastian yang memungkinkan kesuksesan organisasi dalam pasar dan persaingan. Sejak Januari tahun 2020, belahan dunia sudah panik dengan COVID-19. Indonesia baru mengumumkan kasus pertamanya yaitu pada tanggal 2 Maret tahun 2020. Setelah pengumuman itu, hari-hari bangsa ini diisi oleh informasi penambahan pasien positif dan penyebarannya yang begitu cepat di seluruh provinsi di tanah air. Berbagai cara pun dilakukan, mulai dari dibuatnya kebijakan-kebijakan yang menyangkut mengumpulkan atau berkegiatan dengan orang yang banyak. Misalnya, penerapan social distancing, yaitu dengan membatasi kunjungan ke tempat ramai dan melakukan kontak langsung dengan orang lain. Salah satu metode yang digunakan oleh suatu perusahaan dalam menerapkan social distancing tersebut yaitu dengan bekerja dari rumah atau work from home atau biasa disingkat dengan WFH. WFH merupakan model atau perjanjian kerja di mana karyawan memperoleh fleksibilitas bekerja dalam hal tempat dan waktu kerja dengan bantuan teknologi telekomunikasi. Dengan kata lain, kegiatan bepergian ke kantor atau tempat kerja digantikan dengan hubungan telekomunikasi. Sampai 5 Juni 2020 lalu, jumlah perusahaan yang telah melaksanakan WFH selama pembatasan sosial berskala besar atau PSBB mencapai 4.007 perusahaan. Dari ke-4.007 perusahaan tersebut, terdapat 1.380 perusahaan yang menghentikan seluruh operasi kerjanya. Sementara itu, sebagian lainnya yaitu 2.627 perusahaan melakukan pengurangan operasi kerjanya. Kondisi pandemi pada saat ini membawa banyak perubahan pada sektor kehidupan, baik dari sektor ekonomi, sektor sosial, maupun sektor-sektor lainnya. Budaya organisasi perusahaan yang telah lama dilakukan, seperti bekerja di perusahaan selama 8 jam, pada akhirnya harus dimodifikasi dan bersahabat dengan regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pada era pandemi ini. Hal ini ditujukan agar perusahaan dapat bertahan dan mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Pembatasan sosial dalam hal mobilisasi mengharuskan para pekerja untuk bekerja dari rumah atau biasa kita kenal dengan work from home. Work from home ini kemudian diadaptasi oleh perusahaan-perusahaan menjadi konsep baru, yaitu flexible working space.
Konsep flexible working space ini ditujukan untuk meningkatkan produktivitas serta kinerja dari perusahaan pada era yang penuh dengan ketidakpastian ini. Perubahan perilaku dan pola pikir hingga penguatan platform digital yang memfasilitasi komunikasi antar para pekerja di suatu perusahaan sangat dibutuhkan dan harus ditingkatkan. Dengan demikian, dapat digarisbawahi bahwasannya terdapat keterkaitan antara transisi budaya organisasi dengan infrastruktur teknologi. Transparansi dan sinergitas dari suatu perusahaan juga merupakan suatu kunci agar sistem dan skema dari budaya baru ini dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Selain itu, dalam melakukan transformasi ini juga, suatu perusahaan harus meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia, khususnya dalam penguasaan teknologi pada era pandemi ini. Pembangunan platform tenaga kerja digital yang komprehensif perlu ditekankan pada perusahaan yang memiliki budaya yang adaptif. Dengan demikian, proses adaptasi terhadap teknologi dapat berlangsung secara dinamis dan berkelanjutan, dan memungkinkan terjadinya peningkatan produktivitas di era pandemi ini tanpa melunturkan budaya dan nilai-nilai luhur dari perusahaan itu sendiri. Namun nyatanya, dalam melakukan transformasi budaya organisasi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Terdapat beberapa perubahan yang harus dihadapi dalam prosesnya, seperti banyaknya perubahan-perubahan yang harus dihadapi dalam waktu yang singkat, sulitnya memprediksi kejadian atau peristiwa yang akan terjadi, bertambahnya dan semakin beragamnya kerumitan yang terjadi di dalam organisasi, serta keadaan realita dengan berbagai kondisi yang ada membuat keadaan terasa mengambang dan penuh ketidakjelasan. Selain itu, sumber daya sebagai unsur dari organisasi dituntut untuk memiliki kecakapan dan literasi teknologi informasi yang memadai sehingga dapat memunculkan berbagai terobosan dan inovatif yang dapat mempermudah tatanan pekerjaan secara kolaborasi dan kerjasama sesuai fungsi dan struktur tugasnya masing-masing walaupun tidak berada dalam satu ruangan kantor yang sama. Sehingga transparansi dan hubungan komunikasi yang baik menjadi dasar proses perubahan budaya organisasi yang efektif, efisien, dan tepat sasaran. Berdasarkan laporan Financial Times, sebanyak 46 perusahaan dengan aset setidaknya 1 miliar US$ atau sekitar 14 triliun rupiah mengajukan bangkrut hingga 17 Agustus 2020. Sebanyak 157 perusahaan dengan kewajiban 50 juta US$ juga telah mengajukan bangkrut pada tahun yang sama. Perusahaan itu termasuk 24 perusahaan retail seperti J.C. Penney, Brooks Brothers, dan Neiman Marcus. Perusahaan minyak dan gas besar juga terkena dampak COVID-19. Terdapat 33 perusahaan yang mengajukan kebangkrutan. Di antaranya Chesapeake Energy, Whiting Petroleum, dan Diamond Offshore Drilling. Kebangkrutan skala kecil juga terjadi pada tahun 2020. Menurut analisis S&P Global, hingga 9 Agustus 2020, diketahui sebanyak 424 perusahaan menyatakan bangkrut karena memiliki utang politik. Sedangkan di Indonesia, berdasarkan hasil riset yang dilakukan Katadata, hanya sebanyak 49,8% perusahaan yang sanggup bertahan sampai tahun 2021. Terdapat 20,1% perusahaan yang telah berjuang, sementara 10% lainnya telah gulung tikar. Riset tersebut dilakukan dengan melibatkan sebanyak 139 perusahaan pada periode Maret sampai Juni 2020. Perusahaan yang berhasil beradaptasi dengan kondisi saat ini merupakan perusahaan hebat. Hal ini tidak berarti perusahaan yang bangkrut merupakan perusahaan yang buruk. Tetapi, John LaRoche pernah berkata, "Adaptation is profound process. Means,
figured out how to